Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai vaksin COVID-19 dan autoimun. Seperti kita ketahui bahwa Presiden Jokowi telah memulai program vaksinasi pada pertengahan Januari lalu. Vaksin yang digunakan adalah vaksin produksi Sinovac asal Cina yang diberi nama CoronaVac. Nah, mereka yang tidak bisa diberi vaksin Sinovac ini adalah yang pernah menderita COVID, ibu hamil dan menyusui, yang menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah, penyakit jantung, penyakit autoimun, penyakit ginjal, reumatik autoimun, saluran pencernaan kritis, hipertiroid, kanker, ISPA, HIV, penyakit paru, dan penyakit diabetes mellitus. Tanggapan pakar terkait pemberian vaksin tersebut. Mari kita simak bersama-sama. Syarat pertama ketika akan divaksinasi, yang bersangkutan itu tentu harus dalam keadaan sehat. Artinya dia saat itu tidak mengalami kondisi sakit yang akut misalnya. Contohnya apa? Dia tidak dalam keadaan infeksi sakit tenggorokan, ya, infeksi saluran kencing, infeksi tifus, pokoknya keadaan-keadaan yang saat itu dia demam atau dia sedang batuk pilek, sesak napas, muntah, diare. Jadi ada keadaan di mana dia sakit, itu tidak boleh tentu. Ya kenapa? Ya tentu kan di saat itu mungkin daya tahan tubuhnya turun. Sedangkan kita tujuan memberikan vaksin ini adalah agar terbentuknya daya tahan tubuh atau imun, ya, antibodi. Nah, hal yang lain tentunya juga bicara soal vaksin ini kan sama juga seperti obat. Artinya ada obat yang disuntikan misalnya. Artinya bisa timbul reaksi alergi. Nah, oleh karena itu pada orang-orang yang memang sudah mempunyai riwayat alergi vaksin sebelumnya, ini memang harus ditunda dulu gitu, dipastikan dulu apakah dia juga mempunyai alergi tidak dengan vaksin COVID-19 ini. Nah, kemudian lagi saya sebutkan tadi bahwa tujuan daripada vaksinasi ini adalah bentuk antibodi. Oleh karena itulah pada orang-orang yang memang saat ini sedang dalam keadaan akut mengalami penyakit autoimun atau sedang dalam pengobatan yang dimana obat tersebut tujuannya untuk menekan sistem imunologi tubuh seseorang, ya, jadi tentu dia juga tidak dianjurkan karena ya tadi tujuan daripada vaksinasi ini adalah terbentuk antibodi, tapi yang bersangkutan tidak mampu untuk membentuk antibodi tersebut. Nah, ada beberapa hal-hal yang lainnya kalau bicara soal tadi akut, tentu pada pasien-pasien kencing manis yang gula darahnya tidak terkontrol, itu tentu harus perbaiki dulu. Atau pasien-pasien hipertensi yang juga tekanan darahnya tidak terkontrol tinggi, ya, misalnya seperti itu. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan, ya. Atau pada orang-orang yang memang karena kondisi sakitnya, kanker misalnya, sudah dalam keadaan berat misalnya, itu juga belum layak untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi secara umum sebenarnya lebih kurang sama seperti vaksin lain, ya, bahwa ketika orang itu akan divaksinasi harusnya dalam keadaan sehat. Nah, demikian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, ketika memang vaksin ini sudah diizinkan oleh Badan POM dan juga MUI juga menyampaikan bahwa ini halal, tinggal disebutkan manfaatnya, efikasinya, ya tentu nanti Badan POM yang akan menyampaikan. Mudah-mudahan masyarakat dengan antusias nanti. Untuk masyarakat yang memang sudah ditetapkan untuk mendapatkan vaksin, maka juga dengan senang hati mau melaksanakan vaksinasi tersebut. Demikian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.